kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Tipa sore ini? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Bu Dewi gimana kabarnya? Kalau kabar saya alhamdulillah sehat juga Bu Tipa. Kabar keluarga gimana nih Bu Tipa? Oh, kalau keluarga saya alhamdulillah sehat juga Bu Dewi. Alhamdulillah kalau kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bu Tipa. Jadi kalau keadaan anak-anak murid di kelas, nah gimana nih Bu Tipa? Kalau keadaan murid saya di kelas, insya Allah alhamdulillah 1 minggu ini kalau saya cek absensi kehadirannya 100%. Mungkin karena dia udah kelas 12 ya Bu Dewi ya. Tidak ada yang apa, sakit, izin dan sebagainya. Cuma Bu Dewi ada sedikit masalah nih dengan anak didik saya. Masalahnya gimana masalahnya nih Bu? Masalahnya ya seperti biasa loh Bu Dewi. Mereka ini kan udah kelas 12. Kebetulan saya wali kelasnya. Kemarin Bapak Kepala Sekolah nyuruh saya mendata anak kelas 12 MIPA tersebut. Siapa saja yang melanjutkan perguruan tinggi. Nah, jadi saya bikinlah Bu Dewi formatnya kan. Format itu nama siswa, kemudian orang tuanya kerjanya apa, kemudian lagi dia melanjutkan perguruan tingginya kemana, jurusan apa. Nah, dari hasil data yang saya peroleh, jumlah siswa saya kan 20 tuh Bu Dewi. Nah, cuma 5 orang Bu Dewi yang mau melanjutkan perguruan tinggi. Yang lebih menyedihkan saya, yang bikin saya sedikit kecewa, ada loh salah satu siswa saya, anaknya itu pintar, ranking 4 apa ranking 5, saya lupa, pokoknya 5 besar lah Bu Dewi ya. Dia nggak melanjutkan perguruan tinggi. Nah itu Bu Dewi. Dan ada lagi siswa saya itu background keluarganya, bapaknya guru, ibunya bidan, juga nggak melanjutkan perguruan tinggi Bu Dewi. Nah di situ yang saya sayangkan Bu Dewi, saya kecewanya.
Jadi sayang sekali ya Bu Tipa ya kalau sebenarnya ada anak didik saya, anak didik kita sebenarnya mampu dari segi ekonomi tapi tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi yang ingin Bu ceritakan berarti kan tentang minat anak-anak didik Bu Tipa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu yang kurang ya Bu Tipa ya. Benar sekali Bu Jadi Dewi. kira-kira dalam sesi percakapan kita sore ini nih, nah apa nih yang pengen Bu Tipa dapatkan? Saya pengen ada solusi lah Bu Dewi. Apa ya, dari 20 siswa saya itu masa iya cuma 5 orang yang melanjutkan perguruan tinggi gitu kan. Ini harapan saya sebagai pendidik, apa ya, mereka itu semuanya itu melanjutkan perguruan tinggi. Masa ya tamatnya itu nanti mereka jadi pengangguran gitu ya Bu Dewi. Jadi siapa tahu saya ngajak Bu Dewi ngobrol seperti ini, ada masukan, ada solusi nantinya biar ada perubahan lah dengan anak didik saya ini nanti Bu Dewi. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, Iya. kita mendapatkan solusi dari hasil percakapan kita pada sore hari ini. Nah, dari hasil cerita singkat Ibu tadi nih, kira-kira penyebab dari anak-anak Ibu ini dari 25 cuman yang berminat untuk ke perguruan tinggi. Kira-kira penyebabnya apa tuh Bu? Banyak Bu Dewi. Kemarin sudah saya lakukan panggilan secara personal ya. Saya panggil pertama duluan itu yang siswa saya yang pinter, yang ranking 4 itu ya. Saya tanya, kamu kenapa nggak melanjutkan perguruan tinggi? Dia jawab kayak gini Bu Dewi, masalah ekonomi Bu, orang tua saya nggak sanggup, saya mau melanjutkan perguruan tinggi, mikir biayanya Bu, apalagi kalau saya ngambil kuliahnya di Jambi ya Bu ya, jauh dari kota, dari dusun ini, katanya biaya hidup nanti, biaya kos, biaya kuliahnya. Jadi orang tua saya mikir Bu, apalagi sekarang Bu keadaan ekonomi katanya getah murah, hari penghujan katanya kan, untuk makan aja susah. Nah itu yang bilang anak saya yang tadi Bu Dewi. Dan saya tanya lagi anak saya yang berikutnya yang bapaknya guru itu ya Bu Dewi ya. Ya. Nah, kamu kenapa nggak mau lanjut ke perguruan tinggi? Orang tua kamu kan mampu itu, guru lagi. Dan ibu kamu kan bidan. Nah, ibu tengok nih profil kamu, biodata kamu dua orang beradik. Kamu anak paling tua. Berarti orang tua kamu baru fokus ke kamu. Kenapa kamu nggak kuliah? Saya bilang kayak gitu. Terus Bu Dewi tahu nggak dia jawab apa? Dia jawab kayak gini Bu Dewi. Bu, saya tuh malas belajar Bu. Intinya kalau di kelas itu saya nggak betah Bu. Bukan saya nggak mau perguruan tinggi, saya mau S1, S2 atau S3 Bu. Yang penting tanpa belajar gitu Bu. Nah dia pengennya instan gitu kan. Jadi akhirnya saya tepok jidat. Nah jadi kamu pengen itu jadi apa? Saya ikut tes aja lah Bu, tes ikut polisi. Katanya kan kebetulan orang tua saya mendukung ikut tes polisi. Nah terus saya kasih bayangan seperti ini ke dia ya Bu Dewi ya. Banyak kok nak yang polisi-polisi itu masih melanjutkan kuliahnya sambil kerja sambil kuliah gitu kan, apalagi dia profesinya ke polisi nih. Nah nanti dia ambil kuliahnya jurusan hukum kan balance itu kan Bu Dewi. Nah saya bilang kayak gitu sama dia, tapi dia tetap ngotot minat belajar atau duduk di bangku kelas itu nggak betah gitu. Nah Bu Dewi dia pengennya langsung jadi polisi atau jadi tentara. Nah itu Bu Dewi, macam-macam lah variasi anak didik saya Bu Dewi alasannya nggak mau ikut kuliah. Jadi kompleks juga ya Bu Tipa ya. Jadi ada dari segi sisi ekonomi sebenarnya mungkin mereka pingin, tapi sisi ekonomi perekonomian orang tua yang tidak mendukung. Ada yang perekonomian orang tua yang mendukung, malah anaknya yang tidak mau, seperti itu ya Bu Tipa ya. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini Bu Tipa, kalau yang ingin Bu Tipa inginkan itu keadaan seperti apa nih? Kalau keinginan saya ya Bu Dewi ya, kita kan pendidik Bu Dewi ya. Ya harapan terbesar kita mau menghantarkan anak didik kita ke gerbang kesuksesan. Mereka jadi sarjana semua.
punya pekerjaan yang tepat tanpa adanya pengangguran gitu kan, karena ilmu ini penting ya Bu Dewi ya. Kita aja yang guru masih belajar, masa anak-anak kita terhenti belajarnya di sana. Jadi saya pengen anak didik saya itu ikut kuliah, biarpun mereka punya cita-cita pengen jadi polisi nggak apa-apa, ikutlah tes polisi, tapi kuliah itu terus gitu kan, sambil kita jadi profesi polisi, kuliah tetap berjalan gitu Bu Dewi. Saya pengennya seperti itu. Sama berarti yang kita inginkan ya Bu. Jadi kita sebagai pendidik, memang kita pinginnya anak-anak didik kita ini melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Setelah SMP, nyambung ke SMA di tingkat yang Bu Tipa ampu, dan nyambung ke tingkat perkuliahan ya Bu. Jadi kalau diibaratkan nih, tingkat minat murid Bu Tipa ini, misalnya sempurnanya ini di angka 10 kalau rentang 1 sampai 10 ya Bu ya. Sekarang ini keadaannya di kelas Bu Tipa ini di posisi berapa nih Bu kira-kira? Posisi berapa ya Bu Dewi? Kan mereka jumlahnya 20 tuh. Yang melanjutkan perguruan tinggi saya tengok dari hasil datanya 5. Berarti pada angka level 3 Bu Dewi. Jauh kan Bu Dewi dari target yang 10? Seperempat ya Bu ya? Iya, seperempat. Jadi nampaknya sulit untuk mencapai angka 10 ya Bu, karena dari sisi ekonomi dan dari sisi minat juga. Jadi kalau bisa nih rencana Bu Tipa, cukup di angka berapa nih minat anak-anak Bu Tipa kalau sulit untuk mencapai angka 10? Kalau saya tuh tidak terlalu ambisi lah Bu Dewi ya, karena saya tahu posisi saya ini kan ngajar di SMA dusun, jauh dari kota. Kemudian background orang tuanya itu saya tengok rata-rata cuma batas taman SD, SMA, SMP kayak gitu kan. Cuma berapa persen lah yang orang tuanya backgroundnya S1. Jadi dari yang 4% itu tadi yang di level 4, saya pengen meningkatkan untuk tahun sekarang ya Bu. Saya pengennya anak-anak itu berada di level 7 lah Bu. Tuh udah maksimal bagi saya, tidak terlalu ambisi ke 10 gitu. Nah, karena dari tahun ke tahun saya wali kelas 12 yang saya rasakan hampir sama gitu kan. Kadang saya iri nengok sekolah-sekolah di kota, anak-anaknya mau pada kuliah. Kenapa ya di SMA dusun ini nggak ada minatnya untuk melanjutkan perguruan tinggi? Ya rata-rata itu mungkin nyontoh orang tuanya itu tadi sudah itulah mungkin sudah keturunannya kali ya Bu Dewi ya. Sudah pembiasaannya seperti Bu itu ya, lingkungannya mungkin ya Bu Tipa. Jadi untuk mencapai angka posisi 7 itu kira-kira coba Bu Tipa rencanakan apa nih rencananya untuk mencapai posisi di angka 7 yang tadi Bu Tipa sebutkan tadi? Apa ya Bu Dewi ya? Berapa hari ini otak saya berpikir loh Bu Dewi, apa ya cocoknya anak-anak nih biar ada kemauan belajarnya. Saya sudah lakukan pendekatan personal ke anak-anak itu saya sudah kasih cerita bahwasannya kalau masalah biaya saya kasih pengalaman pribadi saya ke anak-anak kan. Ibu dulu juga seperti itu loh Nak, ekonomi ibu juga menengah ke bawah, malahan ibu pada usia berapa ya 10 tahun sudah jadi anak yatim lah gitu. Cuma tekad gigihnya ibu pengen kuliah, ditambah juga orang tua ibu juga mendukung, padahal perekonomian ibu juga susah, tapi modal nekat itu tadi lah. Tapi karena ibu memang serius, memang betul-betul ingin belajar, kata saya kan Bu Dewi, alhamdulillah di kampus itu, di universitas itu banyak peluang-peluang, nanti ada beasiswa begitu kan. Nah, jadi kita harus update info-info yang ada di kampus. Kalau ada beasiswa kita masukkan beasiswa. Insya Allah kalau niat kita itu betul-betul mau kuliah, nilai kita bagus, pasti pihak kampus akan memeringankan kita. Saya jawab seperti itu kan ya Bu Dewi ya. Kemudian lagi berbagai macam pendekatan yang saya kasih kepada anak didik saya. Tapi ya tetap mereka geleng kepala tidak mau ikut melanjutkan perguruan tinggi. Nah, kemarin saya berpikir mungkin ini solusi lagi ya Bu Dewi ya, mau melakukan sejenis parenting gitu. Nah, parenting
sosialisasi mau memanggil wali murid kelas 12 datang ke sekolah. Nanti pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada wali murid tersebut pentingnya anak kita ini melanjutkan perguruan tinggi. Nah, itu rencana saya, Bu Dewi. Kalau gitu sudah mantap sekali tuh rencana Bu Tipa. Jadi kayaknya usaha Bu Tipa itu pendekatan personal sudah, tapi mungkin belum mempan ya Bu ya. Pendekatan personal sudah. Jadi ini rencana Bu Tipa lakukan nih, rencananya mau mengadakan kegiatan parenting ya Bu ya, sosialisasi orang tua seperti itu. Nah, tentunya kalau ada sosialisasi orang tua tentu dari misalnya mungkin seandainya terjadi beberapa kendala dari segi kehadiran orang tua tersebut, setelah itu keberhasilan dari sisi parenting yang sudah Bu Tipa lakukan besok itu. Kira-kira kalau tidak berhasil atau mengalami kendala, ada rencana cadangan Bu? Ada rencana lain nggak kira-kira? Ada Bu Dewi. Rencana saya mau coba pendekatan personal tapi terhadap orang tua siswa, ya kan? Terhadap orang tua siswa, karena waktu parenting kemarin sudah disosialisasikan itu kan secara global, secara rame-rame. Mungkin ada juga orang tua siswa yang nggak connect ya kan, macam-macam kan orang tua siswa, atau ada orang tua siswa yang tidak berkesempatan hadir. Jadi tidak mengetahui parenting sosialisasi yang diadakan oleh pihak sekolah. Nah, jadi nanti saya cek lagi dari hasil parenting itu, kira-kira ada progres perubahan nggak dari anak didik saya. Dari yang 5 orang itu tadi, ada nggak bertambah, apakah jadi 10 atau 11. Nah, seandainya Bu Dewi ya progresnya sedikit gitu kan, cuma berapa orang anak aja yang bertambah untuk melanjutkan perguruan tinggi, berarti parenting yang diadakan oleh pihak sekolah tidak 100% tidak 100% terjadi gitu, dan tidak 100% memuaskan. Nah, mungkin langkah terakhir yang saya lakukan yaitu pendekatan personal. Mungkin wali murid siswa tersebut satu persatu saya panggil ke sekolah, saya layangkan surat undangan datang ke sekolah. Di sana nantinya saya melakukan interview, mau tanya jawab apa sih alasan Bapak Ibu anaknya ini. Nah, nanti saya lakukanlah pendekatan secara pribadi. Itu rencana saya, Bu Dewi. Dari cerita Bu Tipa, dari rencana Bu Tipa, saya rasa nih sudah matang, sudah mantap nih yang Bu Tipa pikirkan. Kira-kira berapa lama nih Bu Tipa butuh waktu untuk menyelesaikan rencana Bu Tipa ini? Kalau masalah waktu nggak perlu lama-lama lah Bu Dewi, karena kan udah kelas 12. Bentar lagi mereka udah mau ikuti ujian. Nah, dan bentar lagi mereka sudah mau ngikuti seleksi perguruan tinggi ya, melalui jalur SN maupun SB. Nah, jadi kalau dapat besok pagi mau saya temui kepala sekolah gitu kan, mau tanya. Kemudian apalagi kalau dapat dalam waktu 3 hari inilah Bu Dewi. Nah, waktu 3 hari ini. 3 hari ya Bu ya. Jadi nih kesimpulan yang sudah saya tangkap nih, Bu Tipa sudah merencanakan dalam waktu dekat ini untuk melancarkan aksi-aksinya, rencana-rencananya. Bu Tipa juga sudah nampaknya menemukan pencerahan, solusi ya Bu ya. Tentunya dalam rencana-rencana kita itu kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira siapa nih yang pengen Bu Tipa libatkan dalam rencana Bu Tipa ini? Kalau dukungan itu perlulah Bu Dewi. Tidak mungkinlah suatu tujuan, suatu kegiatan kita bisa lakukan sendiri tanpa adanya kolaborasi dan kerjasama dengan rekan sejawat atau dari pihak-pihak yang lain ya Bu Dewi ya. Yang pertama sekali yang bagusnya untuk mendukung saya dalam hal seperti ini cocoknya sebenarnya guru BK ya Bu Dewi ya. Berhubung sekolah saya ini sekolah kecil, jadi
kapasitas gurunya belum mencukupi Bu Dewi. Jadi guru BK di sekolah kami itu belum ada. Jadi bidaan sepenuhnya yang dilakukan oleh guru terhadap siswa itu adalah wali kelas. Seandainya wali kelas tidak bisa mengampu atau memang sudah tingkat tinggi, baru dilarikan ke wakak kesiswaan. Nah, jadi pengennya saya itu yang dukungan penuh karena guru BK yang nggak ada, mungkin wakak kesiswaan ya Bu Dewi ya, kemudian baru kepala sekolah. Jadi saya rapatkan dulu, konsultasi dulu ke kepala sekolah wakak kesiswaan, pentingnya parenting ini, sosialisasi ini terhadap wali murid biar anak didik kita semuanya melanjut perguruan tinggi, itu Bu Dewi. Nah, yang paling penting sekali tuh Bu Dewi, orang tua lah. Itu prioritas utama sekali, orang tua lah. Intinya di sana tuh orang tua. Kalau orang tua tidak mendukung full, ya saya yakin anak didik ini tidak akan mau untuk kuliah, itu Bu Dewi. Betul sekali ya, saya setuju sama Bu Tipa, memang kuncinya dari dukungan orang tua ya Bu ya, karena kita sebagai guru itu kan hanya beberapa jam saja berada bersama siswa, sedangkan kalau orang tua itu mereka sudah membimbing dari kecil, waktunya pasti lebih lama dari orang tua. Memang ini parenting orang tua ini sangat dibutuhkan nih untuk memotivasi anak-anak dari Bu Tipa. Nah, nampaknya nih Bu Tipa nih sudah menemukan solusinya nih dari permasalahan Bu Tipa ini. Nah, kira-kira gimana perasaan Bu Tipa sekarang? Alhamdulillah Bu Dewi, lega sekali, terhempaskan semuanya. Beban saya berapa hari ini memikir anak ini, khawatir rasanya anak didik saya yang tidak mau melanjutkan perguruan tinggi. Terima kasih ya Bu Dewi ya, udah bisa ngasih solusi permasalahan untuk saya gitu Bu Dewi. Sama-sama loh Bu Tipa. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Saya tunggu kabar baik dari Bu Tipa. Kira-kira minggu depan nih kita cerita-cerita lagi, sambung lagi nih bincang-bincang kita. Gimana nih tindak lanjut hasilnya dari kegiatan parenting Bu Tipa ini. Siap Bu Dewi. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Oke Bu Dewi. Besok-besok kita sambung lagi. Makasih banyak Bu Dewi ya, maaf telah banyak mengganggu waktu Bu Dewi. Sama-sama. Kalau ada yang ingin diceritakan kembali, boleh menghubungi saya kembali. Siap Bu Dewi, makasih. Saya tutup nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Tipa. Kok kelihatannya nggak happy gitu nih hari ini? Hayo, ada apa nih Bu Dewi? Beda loh dari hari biasanya. Betul aja tebakan Bu Tipa nih. Hari ini nih saya agak galau nih Bu Tipa. Jadi tadi saya lagi istirahat di kantor, jam istirahat, lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang beberapa murid saya menceritakan keadaan di kelas pada jam istirahat. Jadi Bu, katanya, beberapa hari ini Bu, ada teman kami yang pacaran dalam satu kelas. Nah, jadi kami merasa terganggu Bu, kami tidak suka katanya. Jadi ini tentunya jadi beban pikiran nih buat saya nih. Jam istirahat tadi, itulah Bu Tipa, saya menghubungi Bu Tipa ini, kira-kira gimana ya solusi dari permasalahan saya ini gitu. Oh gitu ya Bu Dewi, pantasan Bu Dewi ngajak gimit saya di sore ini. Berarti benar tebakan saya, Bu Dewi lagi proses galau menggalau rupanya. Nah, jadi dari cerita Bu Dewi, saya tangkap ada anak didik Bu Dewi yang pacaran di kelas ya. Jadi temannya merasa risih, tidak nyaman gitu ya Bu Dewi ya? Betul sekali. Betul sekali Bu Tipa. Oke lah Bu Dewi, kira-kira apa nih yang ingin Ibu Dewi dapatkan dari hasil percakapan kita di Gimit sore ini?
Saya pengen nih Bu Tipa, setelah saya bincang-bincang sama Bu Tipa, menyampaikan keluh kesah saya sama Bu Tipa, saya ingin ada sesuatu pencerahan lah gitu atas bimbingan Bu Tipa, supaya permasalahan saya ini bisa saya atasi. Oh gitu, baiklah Bu Dewi. Nah, dari cerita yang Bu Dewi sampaikan tadi, nah gimana ya suasana belajar atau suasana kelas pada saat jam istirahat di kelas Bu Dewi? Jadi Bu Tipa, atas cerita dari anak-anak murid saya ini, yang lain ini, rekan-rekan teman sekelasnya ini, mereka bercerita kalau di kelasnya itu setiap jam istirahat nih ada yang baru jadian nih Bu Tipa. Nah, lagi kasmaran-kasmarannya, jadi pengennya itu pengen berduaan terus, jam istirahat pengen berdua. Kalau lagi belajar kan ada guru tidak mungkin berdua. Nah, jadi jam istirahat itu pengennya berdua. Jadi habis jajan makan berdua, sepiring berdua, seperti itu ya Bu Tipa. Itu kan mungkin bagi anak-anak yang masa-masa pubertas ini mungkin sangat indah tuh Bu Tipa, makan sepiring berdua tuh. Tapi kan teman-teman yang lain ini tentunya merasa risih. Nah, jadi selama ini mereka untuk jam istirahat itu kan untuk beristirahat dari materi pelajaran yang sudah mereka pelajari, mereka sudah capek, pengennya istirahat itu jam tenang seperti itu. Nah, pas jam istirahat lihat orang pacaran pula. Jadi kan itu yang dirasakan oleh anak-anak saya. Awalnya waktu anak-anak saya bercerita tadi Bu Tipa, saya agak ragu-ragu juga. Ini betul atau tidak. Nah, saya tidak langsung percaya juga kan. Saya kebetulan nih di kantor ada TV untuk melihat tayangan CCTV yang ada di kelas-kelas. Langsung nih saya lihat tayangan dari CCTV, putar balik jamnya pas jam istirahat, betul lah Bu Tipa, ada anak-anak yang sedang pacaran nih dua sejoli nih Bu Tipa. Oke lah Bu Dewi. Dari cerita Bu Dewi saya ketawa ada, sedihnya juga ada, komplek lah Bu Dewi ya. Tapi itulah Bu Dewi, kita sebagai guru ya Bu Dewi ya, menikmati situasi dan kondisi dari anak-anak didik kita. Tapi yang namanya anak didik kita, dia akan ada perubahan hormon ya Bu Dewi ya. Yang namanya dari anak-anak menuju remaja menuju dewasa. Jadi ada gejolak jiwa yang puberitas gitu ya Dewi. Tapi anak-anak kita itu kurang menempatkan saja di mana bagusnya seperti ini dan di mana itu ya Bu Dewi ya. Nah, dari cerita Bu Dewi tadi, Bu Dewi pernah memantau, apakah anak didik Bu Dewi itu pernah melakukan yang pacaran itu tadi, maksud saya ya Bu Dewi ya, pernah melakukan tindakan-tindakan negatif gitu Bu Dewi di sekolah? Kalau untuk tindakan-tindakan yang sangat negatif tentu tidak, karena masih di daerah kami kan kita di pedesaan ini Bu Tipa ya, masih menjunjung tinggi nilai asusila, nilai moral. Cuman kan kalau tindakan mereka ini yang berdua-duaan ini kan yang tidak pada tempatnya sangat mengganggu. Sangat mengganggu bagi rekan-rekan teman yang berada di dalam satu kelas seperti itu. Benar Bu Dewi, apalagi kita tinggal di daerah dusun ya Bu Dewi ya. Norma-norma adat sopan santun itu dijunjung tinggi. Kita ngiri sedapnya, takutnya hal-hal yang tersebut nyampe kedengaran keluar ya Bu Dewi ya. Jadi seakan-akan kita sebagai guru tidak menindaklanjuti perilaku atau masalah anak didik kita ya Bu Dewi. Nah, jadi Bu Dewi, murid yang seperti apa yang Ibu inginkan di dalam suasana kelas Ibu nantinya? Jadi keinginannya saya ini kan kembali menjadi seperti biasa nih Bu Tipa, keadaannya pas jam istirahat, anak saling bersenda gurau, anak kembali beristirahat, mengisi amunisi, mau makan, mau minum, atau beristirahat dari proses belajar, karena kan nantinya mau masuk lagi. Jadi keadaan yang ingin saya harapkan itu ya kembali anak-anak itu kembali ceria, tidak ada lagi anak-anak yang
saling benci membenci. Tentunya kan kalau lihat orang pacaran nih, kawan di samping kan julid-julid ya Bu Tipa, ngomongin malah jadi gosip, malah tambah stres, jadi tidak jadi rileks jadinya pas jam istirahat seperti itu. Sama berarti Bu Dewi, pemikiran Bu Dewi sama dengan saya. Saya juga seperti itu. Pasti kita menghendaki sebagai guru suasana kelas yang kondusif, yang nyaman ya Bu Dewi ya, tanpa ada yang rasa risih merisi antara satu teman dengan teman yang lain. Nah, berarti sama dong. Berarti kita sama guru menginginkan anak didik kita ada rasa kekompakan dalam kelas ya Bu Dewi. Nah, nih umpama ya Bu Dewi ya, kalau presentasi level tingkat nilai yang kita inginkan terhadap anak didik kita itu nilai tertinggi itu berada di level 10. Nah, itu kan level 10 ya Bu Dewi. Nah, kira-kira suasana kelas Bu Dewi sekarang itu berada pada level berapa ya Bu Dewi ya? Menurut saya nih Bu Tipa, karena suasananya sudah kurang mengenakan, sudah saling benci membenci, tidak saling menghargai lagi. Ini kayaknya berada di level 6 nih anak-anak saya ini Bu Tipa. Level 6, wah rendah ya Bu Dewi ya. Berarti belum mencapai nilai yang bagus ya Bu Dewi ya. Kalau kita pikir 6 itu di bawah KKM sekolah ya Bu Dewi ya. Berarti nilai sikapnya masih cukup gitu ya Bu Dewi. Nah jadi menurut Bu Dewi nih, kira-kira ada nggak terlintas di pikiran Bu Dewi bagaimana ya cara mencapai Bu Dewi inginkan target ke depannya pada level posisi keberapa? Kan sekarang di level 6 tuh, ya kan? Nah, keinginan Bu Dewi pada level keberapa? Target ke depannya, suasana kelas Bu Dewi. Kalau keinginan saya nih Bu Tipa, karena ini menyangkut nilai sikap, moral, termasuk juga nih keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal semester. Nah, ini saya pengennya di level 10 Bu, saya pengen sempurna. Jadi anak saya benar-benar saling menghargai, saling menghormati, saling menenggang rasa. Jadi tidak ada lagi yang rasa benci membenci, julid menjulid, rasa menguasai. Ini Bu Tipa, dia serasa milik kita berdua, itu tidak ada lagi rasa-rasa penguasaan seperti itu Bu Tipa. Jadi saya pengennya di level 10 kembali merasa sempurna suasana kelas saya Bu Tipa. Wah, luar biasa. Yang namanya pendidik itu pasti mengharapkan kesempurnaan dari anak didiknya ya Bu Dewi ya. Nah, berarti Bu Dewi menginginkan pada level 10, berarti level tertinggi dong ya kan Bu Dewi. Nah, kira-kira nih Bu Dewi, ada taktik ada ide atau rencana Bu Dewi bagaimana mencapai target level 10 tersebut untuk anak didik Bu Dewi? Ada tidak kira-kira terlintas di kepala Bu Dewi rencananya? Rencananya nih Bu Tipa, karena ini masalahnya tadi nih, rencana saya besok nih pengen manggil nih dua sejoli ini Bu Tipa. Saya pengen manggil anak berdua ini, saya lakukan pendekatan personal. Saya ingin berbagi kepada anak-anak saya yang berdua ini. Mungkin mereka belum mengerti nih bagaimana yang namanya pacaran. Jadi dalam mengatur etika, dalam mengatur gimana mau rasanya mengungkapkan rasa itu bagaimana, seperti itu. Tidak harus di setiap waktu di kelas mau ditunjukkan juga rasa sayangnya ya kan. Jadi saya mau melakukan pendekatan personal kepada yang berdua ini. Setelah itu bagi anak-anak lain yang teman-temannya ini nih yang sudah saling julid-julid membenci itu kan tentunya nilai moral mereka itu kan sudah kena juga nih Bu Tipa, sudah saling membenci juga. Nah, mau saya paparkan juga nih, mau saya beri pengertian juga nih kalau sikap saling benci membenci itu sebenarnya adalah sikap yang tidak terpuji, tidak bagus. Seperti itu nih Bu Tipa rencananya besok. Wah, luar biasa tuh Bu Dewi. Berarti Bu Dewi sudah memikirkan yang terbaik buat anak didik Bu Dewi. Kadang saya mendengar Bu Dewi cerita ini, lucu sekali rasanya. Bu Dewi bahasanya keren.
dua sejoli lah gitu kan. Nah, coba Bu Dewi udah kasih punya ide seperti itu ya, kasih pendekatan kepada anak muridnya, ditanya. Nah, berarti kan sudah ada niat de Bu Dewi untuk memanggil secara personal terhadap anak tersebut. Nah, bagus Bu Dewi menurut saya. Saya pun kalau sebagai Bu Dewi punya permasalahan seperti itu, sama juga yang akan saya lakukan dengan Bu Dewi. Nah, ini anda-andain Bu Dewi ya, seumpama kita wanti-wanti aja, jaga-jaga, ibaratnya ada cara 1, cara 2, cara 3, dan cara 4. Seandainya Bu Dewi, tapi saya berdoa loh Bu Dewi, berharap pendekatan Bu Dewi yang pertama itu berhasil lah, sukses lah andanya. Siapa tahu anak tuh berubah ya Bu Dewi. Tapi kita punya trik atau rencana cadangan ya Bu Dewi ya. Kira-kira ada nggak rencana cadangan Bu Dewi apabila kita sudah lakukan pendekatan terhadap anak kita? Rupanya anak kita itu tetap tidak ada perubahan, sekali-sekali tetap kucing-kucingan lah. Mungkin hari ini dia jaga jarak, 3 hari lagi dia masih berduaan. Nah, apa kira-kira tindakan atau rencana Bu Dewi selanjutnya? Rencananya nih Bu Tipa, kalau memang ini pasangan ini sangat erat, memang tidak bisa dipisahkan di jam sekolah. Iya. Nampaknya nih saya butuh bantuan nih dari orang tuanya nih Bu Tipa. Jadi tentunya kan orang tua orang yang paling memahami dari anaknya gitu. Kita kan misalnya di guru itu hanya terbatas beberapa jam saja dari pagi sampai siang gitu kan. Cuman kalau orang tua itu kan memang orang yang paling mengerti terhadap anaknya. Jadi ini saya butuh bantuan nih dari orang tua. Saya ingin memanggil kedua orang tua dari anak saya ini. Saya ingin minta bantu. Saya akan memberitahu kalau anak kita ini nampaknya ini lagi masa-masa pubertas. Sudah kita beri pengertian, namun mereka ini masih kucing-kucingan, masih di jeda-jeda, masih pacaran juga di jam istirahat. Berarti kan permasalahan ini tidak selesai. Jadi saya minta bantu juga dari orang tua. Wah, luar biasa tuh Bu Dewi. Memang lah Bu Dewi, yang namanya peran orang tua itu paling utama lah terhadap masa depan anak didik kita ya Bu Dewi ya. Di sekolah kita sebagai orang tuanya, di rumah ya orang tuanya untuk mendidik mereka. Nah, menurut Bu Dewi siapa kira-kira yang Bu Dewi libatkan nanti terhadap memecahkan permasalahan ini nanti? Siapa yang Bu libatkan di sekolah Bu Dewi nanti? Jadi kalau untuk yang pertama tadi orang tua di lingkungan keluarga, jadi ini kalau untuk lingkungan sekolah saya ingin meminta bantuan kepada guru BK. Bagaimanapun guru BK itu kan pasti dia memiliki kompetensi untuk memberikan pengarahan, konseling kepada anak didik. Memberi pengarahannya, pendekatannya mungkin berbeda dari yang wali kelas lakukan. Nah, gitu. Jadi saya ingin mengajak guru BK untuk bekerja sama nih rencananya nih Bu Tipa supaya permasalahan saya ini bisa teratasi. Alhamdulillah ya Bu Dewi, syukurlah pada sekolah Bu Dewi guru BK-nya ada. Jadi Bu Dewi bisa kolaborasi ya dengan guru BK-nya terhadap permasalahan anak ini. Nah, kapan nih rencana Bu Dewi mau melakukan aksinya ini, rencananya ini? Karena ini masalah lagi hangat-hangatnya nih Bu Tipa, masalahnya tadi nih laporannya saya pengen besok nih langsung nih Bu Tipa, saya pengen besok langsung bertindak panggil nih anak berdua dulu gitu. Apa ceritanya anak berdua nih? Jadi saya pengen besok ini atau dalam 3 hari ke depan permasalahan ini selesai. Gitu. Benar tuh Bu Dewi. Langkah utamanya saya pengen panggil orang berdua nih Bu Tipa. Biar tidak berlarut-larut ya Bu Dewi ya. Ya, biar jangan ntar nanti resah sejagat raya gara-gara anak yang di mabuk asmara ini nantinya. Perlu bimbingan lah ya Bu Dewi. Nah, ya Bu Dewi ya. Nah, sekarang gimana rasanya? Apa yang Ibu Dewi rasakan setelah bercerita panjang lebar dengan saya sore ini? Apa yang Bu Dewi rasakan kira-kira? Yang saya rasakan nih setelah berbagi cerita sama Bu Tipa mengarahkan saya untuk mendapatkan solusinya. Saya merasa agak lega nih Bu Tipa.
Saya merasa sangat lega, jadi saya lebih kembali bersemangat nih untuk menyelesaikan permasalahan anak saya ini. Tadinya saya menggalau-galau sendiri nih Bu Tipa. Jadi setelah saya berbagi cerita sama Bu Tipa nih galaunya hilang gitu. Lebih semangat untuk menjalani hari esok nih, pengen ketemu hari esok gitu, menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah, itulah pentingnya kalau kita curhat ya Bu Dewi ya. Kalau ditahan sendiri ya akhirnya bengkak di dada ya Bu Dewi. Kalau dengan bercerita itu rasanya sudah terhempaskan ya Bu Dewi. Saya senang loh Bu Dewi bisa terbantu dengan ngobrol dengan saya. Padahal saya tidak banyak membantu, Bu Dewi loh yang cari solusi sendiri. Bu Dewi luar biasa deh kalau saya nilai. Nah, oke Bu Dewi. Nah, rasanya Bu Dewi ada enggak pengalaman yang didapatkan atau ada hasil yang Ibu Dewi dapatkan dari pembicaraan kita panjang lebar di sore ini? Jadi bisa saya tarik kesimpulan nih hasil dari percakapan kita berdua ini, setelah Bu Tipa mengarahkan saya mendapatkan solusi, rencana ke depannya apa yang harus saya lakukan. Saya memanggil anak-anak didik saya yang berdua atau teman-teman sekelasnya. Saya ingin memberikan pengarahan. Setelah itu saya akan berkolaborasi dengan guru BK dalam menyelesaikan masalah ini, dan besok pun sudah mulai rencananya saya laksanakan nih Bu Tipa. Wah, makasih loh Bu Tipa. Sama-sama. Saya senang loh Bu Dewi kita saling bantu-membantu seperti ini. Dan saya lebih senang lagi kalau Bu Dewi ada masalah-masalah ke depannya. Silakan kontak saya. Insya Allah saya siap standby bantu Bu Dewi. Silakan, siapa tahu saya bisa membantu seperti itu Bu Dewi ya. Oke lah Bu Dewi, saya rasa Bu Dewi sudah lega, saya pun juga sudah lega. Hari sudah sore Bu Dewi ya, rutinitas kita sebagai mama-mama ini ibu rumah tangga mau ke dapur dulu. Tapi Bu Dewi, saya tunggu loh Bu Dewi minggu depan hasil permasalahan Bu Dewi ini gimana tindak lanjutnya. Saya pengen mendengar kabar bahagia dari Bu Dewi sambil makan bakso gitulah Bu Dewi, kita di Bakso Idola Bu Dewi ya. Ntar saya yang traktir deh Bu Dewi. Ya, Insya Allah Bu Tipa, kita jumpa lagi ya minggu depan ya. Makan bakso ya Bu Dewi ya. Kita luring. Oke Bu Dewi, saya tutup dulu ya Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.